Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pada kesempatan kali ini, saya Iga Widari ingin memaparkan materi tentang video, meningkatkan belajar dengan gambar bergerak. Adapun topik kita pada hari ini, yang pertama adalah video dalam ruang kelas, manfaat video, atribut-atribut khusus video, keterbatasan video, memproduksi video, dan menyunting video. Video di dalam ruang kelas. Guru menggunakan video untuk memperkenalkan sebuah topik, menyajikan konten, menyediakan perbaikan, dan meningkatkan pengayaan. Video dengan durasi beberapa menit menyediakan fleksibilitas maksimum bagi guru dan meningkatkan pembelajaran secara spesifik terkait kebutuhan siswa. Manfaat video. Video tersedia untuk hampir sebuah jenis topik dan jenis pembelajar di semua ranah pengajaran, kognitif, afektif, psikomotorik, dan interpersonal. Jadi sebagaimana pembahasan Ibu sebelumnya tentang ranah kognitif, yaitu tentang pengetahuan, kemudian afektif itu tentang sikap dan moral, kemudian psikomotorik adalah keterampilan gerak tubuh maupun kaki dan anggota-anggota tubuh lainnya, dan ranah interpersonal yaitu hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian manfaat video yang lain adalah benda yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dilihat, kemudian peristiwa yang berbahaya dan berdurasi lama dan bertahap bisa dipelajari dengan mudah di dalam kelas. Jadi peristiwa yang berbahaya misalnya seperti gempa maupun gunung meletus akan bisa kita lihat ya, akan bisa kita lihat melalui video. Kemudian menjadi kunjungan lapangan virtual sehingga menghemat waktu dan biaya. Jadi kunjungan yang memakan waktu sekian lama, kemudian biaya yang sekian banyak, melalui video kita bisa menghemat waktu dengan hanya menontonnya saja dan tidak membutuhkan biaya yang banyak tentunya. Selain itu, manfaat video adalah sebagai sarana utama untuk mendokumentasikan kejadian aktual dan menghadirkannya ke dalam ruang kelas. Mampu membuat siswa terpesona melalui dramatisasi suatu kejadian, misalnya saja investigasi suatu kejahatan ditampilkan di hadapan mereka. Jadi misalnya saja kejadian peperangan G30 PKI yang merupakan sejarah, bagaimana kita tahu kejamnya pelaku-pelaku kejahatan di sana di dalam film tersebut. Cukup hanya dengan kita melalui video kita bisa melihat kejadian sejarah yang sudah sekian lama terjadi. Manfaat berikutnya adalah video merupakan media bagi siswa untuk mendengar dan menceritakan kisah yang menghibur dan informatif. Jadi melalui video siswa bisa mendengar, kemudian menceritakan kisah yang menghibur. Jadi dalam video tersebut ada kisah dari suatu film tertentu yang sifatnya menghibur, membuat orang berekspresi tertawa, kemudian bahagia, merasa senang, dan menginformasikan film tersebut kepada orang lain, bercerita kepada orang tuanya atau temannya dan saudara. Jadi dia memiliki kemampuan dari dia menonton video tersebut, dia akan bisa mengulang kembali cerita dari apa yang ditonton, apa yang dia saksikan. Atribut khusus video. Jadi ini kelengkapan video. Jadi video mampu merekayasa waktu. Maksudnya di sini adalah meningkatkan jumlah waktu atau gerak lambat, atau mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan, atau kompresi waktu untuk mengamati suatu kejadian. Jadi bisa dia memperlambat atau mempercepat kejadian.
Jadi yang tadinya lama gitu, jadi bisa diperpendek, jadi atau sebaliknya. Kemudian video bisa merekayasa tempat. Maksudnya di sini adalah benda mikroskopik dan makroskopik dan mikroskopik disaksikan dengan mudah dalam video. Misalnya kalau yang benda makroskopik, misalnya saja benda-benda langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, itu kan itu kan bendanya sangat besar. Jadi bisa dengan melalui video kita bisa merekayasa tempatnya, bisa kita lihat, bisa yang tadinya besar, bisa kita perkecil, kemudian yang benda mikroskopiknya, contohnya saja seperti atom merupakan ada partikel yang terkecil, ataupun sel yang di dalam badan kita ini, bisa menjadi, bisa kita akan perbesar ya, jadi dia kebalikan antara makro dan mikro, jadi yang tadinya benda besar, bisa kita perkecil, kemudian benda yang kecil, bisa kita perbesar, gitu, itu maksudnya. Kemudian, video membuat gambar animasi, yaitu teknik memberikan gerakan pada gambar diam dengan membuat video dan menjajarkan serangkaian gambar dengan perubahan yang kecil dan menarik dari suatu gambar ke gambar yang lainnya. Dari segi manfaat-manfaat yang sudah saya uraikan tadi, tentu video memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah kecepatan yang tetap. Walau bisa diputar ulang atau dihentikan, mungkin ada pemirsa yang tidak bisa menangkap satu bagian tertentu yang jelas. Jadi itu keterbatasan video. Kemudian yang kedua adalah fenomena yang diam atau visual tunggal yang butuh kajian terperinci, tidak cocok disajikan dalam video. Misalnya jadi sebuah peta ya. Peta, kita tahu kan itu sangat rinci sekali, atau struktur organisasi barangkali tidak bisa juga kita untuk menggunakan video tersebut ya. Nah, jadi ada beberapa hal tertentu yang tidak bisa digunakan dengan video. Baik, kemudian keterbatasan yang ketiga adalah pengajaran yang abstrak dan non-visual tidak bisa mengandalkan video saja, namun perlu dilengkapi versi cetak, yaitu dalam bentuk cetak atau PDF. Kemudian keterbatasan yang terakhir, pelajaran mendengar sebaiknya tidak mengandalkan video karena konsentrasi siswa akan terbagi. Jadi kita gunakan media audio. Jadi kalau misalnya digabung antara medianya membaca kemudian mendengar, itu konsentrasi dari siswa itu sendiri akan terpecah ya. Jadi sebaiknya jika soalnya adalah mendengar, pelajaran mendengar, baiknya menggunakan media audio. Memproduksi video. Jadi, produksi video dapat meningkatkan belajar siswa, kemudian membuat video membantu membangun kemampuan melek teknologi. Jadi apalagi dengan era sekarang ini, tentu banyak fitur-fitur yang baru, kemudian hal-hal yang baru. Kemudian menggunakan aplikasi video yang ada di HP seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan, di sini ada aplikasinya ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan video, ada rekaman suara juga, kita bisa menggunakan HP kita. Kemudian ada kamera digital yang juga di situ ada aplikasi videonya juga, dan juga laptop. Video yang diproduksi guru atau siswa bisa digunakan untuk beragam tujuan. Dramatisasi dari kisah, lagu, dan puisi siswa. Kegiatan yang ditingkatkan oleh umpan balik segera, latihan atletik, pelatihan keterampilan, teknik relasi interpersonal, kemudian dokumenter oleh siswa, atau masalah-masalah lingkungan. Perekaman atau recording. Jadi pada tahap ini, perekaman video pembelajaran yang membutuhkan kualitas audio yang baik dapat dilengkapi dengan mikrofon seperti yang saya gunakan ini, yang sifatnya eksternal berupa mic di leher. Lavalier atau mic di leher ya, jadi seperti itu contohnya. Kemudian penyuntingan video. Pada tahap ini, atau penyuntingan video ini, digital ini adalah sarana yang dengannya video bisa dipisah-pisah,
dan disatukan kembali menggunakan sebuah komputer, HP, dan parentil lunak. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.